sudah disampaikan oleh ayahnya Ishak diteguhkan kembali oleh Allah kepada Yakub. Mololak kata ni solmado mungkin dan menjadi 100%. Alai diulang kondebata di pahok. Dan ini menjadi suatu nubuatan bahwa Allah sudah membuka tingkap langitnya untuk hubungan yang sudah rusak antara manusia dengan Allah oleh karena pelanggaran pertama di Taman Eden dan oleh karena berbagai bentuk kejahatan kemudian Allah membuka tingkap langitnya. Dia membangun sebuah hubungan khusus yang tidak mampu dibangun oleh manusia. Tangga yang turun dari sorga itu adalah jembatan yang dibangun oleh Tuhan sendiri melalui Kristus Yesus di dalam dirinya. Itu digenapi ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dia menerima firman Allah 10 hukum Taurat. Lalu penggenapan yang lebih sempurna terjadi kepada Yesus yang diturunkan dari sorga turun ke bumi untuk menjembatani antara manusia dengan Allah yang hubungannya sudah rusak. Itu sebabnya Yesus pada Yohanes 1 pasal 51 berkata, engkau akan melihat langit terbuka dan engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun dan naik dari surga untuk melayani anak manusia. Penggenapan penglihatan Yakub digenapi ketika Yesus sudah turun ke bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah membuka jalan hubungan antara kita dengan Allah. Tinggal lagi persoalannya, maukah kita menggunakan hubungan yang sudah tersedia itu? Para malaikat yang berjalan turun naik secara tipologinya itu akan menjadi doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan dan akan dibawa dari bumi sampai ke surga, dibaca, dianalisa, didengar, lalu dia akan turun lagi memberikan pertolongan kepada kita, kepada siapa saja yang membutuhkan. Sistem surga sangat luar biasa. Bagaimanapun bentuk doa, karakter kita, dia bisa baca, bisa analisa, bisa dia lihat. Jika kami menggambarkan sistem di dunia yang sederhana saja, saya ambil contoh, jika kita tinggal di kota besar, kita butuh penjemputan dari tempat ini ke tempat berikutnya, kita hanya tekan, lalu tidak berapa lama sistem akan membaca hanya dalam hitungan detik. Lalu sistem akan menentukan siapa yang paling dekat dia utus untuk menjemput kita, membawa kita ke sana. Sangat canggih. Saya yakin sistem surga jauh lebih canggih lagi, bahkan mungkin beribu-ribu persen jauh lebih canggih. Ketika kita berdoa, ada banyak doa yang disampaikan, tidak harus dengan kata-kata yang indah, tidak harus dengan kata-kata yang cukup kuat dan keras. Bahkan ada doa yang hanya menangis, hanya tetesan air mata, seperti yang dikatakan Hosea, dia menangis dan memohon, tidak ada kalimat, tetapi sistem surga bisa membaca, menganalisa, lalu dia akan utus pertolongan sehingga doa itu terjawab. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah kita rindu bisa melihat dan bertemu dengan Tuhan seperti apa yang dilihat oleh Yakub ini? Secara pribadi, mulau sendiri, siolni rohku adiga dope Tuhan, makulikku secara pribadi di bagasan rohku, buina marnida au secara pribadi, akapamerengam, basa-basa humma itu ngolungku rohku do di bagasan tangiaku. Namolodang Tuhan ini nama basa-basa hum tak dapati. Kita tidak akan mampu menjalin hubungan dengan Tuhan jika Tuhan tidak lebih dulu menjalin hubungan itu. Kita lihat tangga menara yang dibangun oleh Nimrod di Babel, dia berusaha mencapai langit dengan usaha manusia yang tidak usaha Allah. Itu semua hancur dan rusak. Jadi ibadah kasih karunia ini sungguh luar biasa maknanya. Sekuat apapun manusia berusaha untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, sebelum Tuhan menjalin hubungan itu dengan manusia, membuka jalan, tidak ada gunanya.
tang songon akapangatusyon nasing molo berbuat baik tabok pahala bu itu surga tak songon nih molo kasih karunia dah molo marpuasa tabok pahala bu itu surga apalagi molo lau ke tanah suci berangkat ke tanah suci dapat pahala makin banyak pahala ditumpuk layak ke surga tidak. Hubungan Kristus dengan manusia, hubungan bumi dengan surga tidak seperti itu yang digambarkan di dalam kekristenan Tuhan. Itulah penglihatan yang dilihat oleh Yakub di Betel. Lalu dia namai tempat itu Betel yang dahulunya Luz. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berangkat kembali esoknya sampai ke rumah pamannya dan dia harus mengalami penderitaan yang cukup berat. Sepertinya kami melihat upah dari apa yang dia lakukan, dia terima mulai satu demi satu, dia terima mulai. Sekalipun nanti akhirnya berkat itu sampai kepada Yakub, tetapi upah dari perbuatannya yang menipu itu juga dia terima. Kita melihat ketika Yakub harus bekerja, maka tulangnya bertanya, upah apa yang kau inginkan? Dia berkata, berikan aku paribanku itu yang bernama si Rahel. Aku akan bekerja untuk tulang selama 7 tahun. Baik, bekerjalah. Bekerja 7 tahun. Setelah dapat, ternyata bukan Rahel yang diberikan, kakaknya yang diberikan Lea. Penipuan pertama terjadi kepada Yakub. Walaupun tulangnya itu berkeras, itu bukan penipuan. Sebab itu adat yang terjadi di kampung mereka. Tak mungkin mengawinkan si adekan, si kakaan belum kawin, diberikan kakaknya. Genapi dulu 7 hari, kuberikan kemudian si Rahel, tapi bekerjalah lagi 7 tahun. Jadi untuk mendapatkan kedua istri ini, dia harus bekerja 14 tahun. Hanya mendapatkan istri, belum mendapatkan harta. Dia harus bekerja lagi 6 tahun kemudian, total 20 tahun, baru dia mendapatkan harta benda berupa kekayaan, yaitu kambing domba, lembu, sapi, unta, dan lain sebagainya. Perjuangan yang cukup berat, 20 tahun. Kemudian setelah itu Tuhan berfirman, pulanglah ke kampung halamanmu, ke negeri ayahmu. Lalu dia bersiap pulang, membawa istrinya, anak-anaknya, budaknya, dan semua harta bendanya, kambing domba, lembu, sapinya dia bawa semua. Dia pulang untuk kembali ke kampung halamannya. Di perjalanan pulang, itulah yang diceritakan oleh Hosea. Coba kembali ke ayat 5-nya tadi, 4. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Dia bertemu dengan seorang malaikat Tuhan, lalu dia bergumul, bergulat, artinya berkelahi dengan seorang malaikat Tuhan, dan Alkitab mengatakan dia menang. Analisa yang luar biasa dari penafsiran Alkitab itu, sebab logika sederhana manusia, tak akan mungkin manusia bisa menang berkelahi dengan malaikat. Sebab malaikat adalah makhluk roh ciptaan Allah yang memiliki powerful yang lebih dari segala-galanya daripada manusia biasa. Sebab malaikat itu ketika Yakub bergumul satu malam itu, berkelahi dengan malaikat itu, dia melihat perjuangan Yakub ini luar biasa, tidak mau melepaskan malaikat itu. Walaupun malaikat itu sudah berkata, biarkanlah aku pergi, fajar hampir menyingsing, tetapi dia tidak mau melepaskan. Bahkan malaikat itu harus memukul tulang daripada pangkal paha. Mula di hata jabar jo soik ma guardo manang tulat bona pangkal paha sebelah kanan. Dalam artian kata itu akan menjadi tumpuan kekuatan daripada Yakub. Dungi kan gak bisa menang kak ma perdalan nah, takkan mungkin lagi bisa menang orang berkelahi kalau jalan saja pun sudah terseok-seok. Tetapi Yakub tetap bertahan, dia rangkul terus malaikat ini. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dungi di pasu-pasu mah si Yakub.
pasu-pasu na zinalona marhite suru-surani disukum ma aise guarmo si Jakob dan guaro peho si Jakob si Israel nama. Berubahlah namanya dari Yakub yang artinya tadi itu penipu, berubah menjadi Israel. Artinya Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada perubahan hidup. Status hidup dari yang lama menjadi hidup yang baru, ditandai dengan perubahan nama. Sama dengan ayahnya, dari Abram berubah menjadi Abraham. Yakub juga mempunyai proses yang hampir sama. Cara hidup yang lama tinggal masuk kepada cara hidup yang baru, yang sudah mengenal, menerima Kristus, hidup yang diberkati, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan.